Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas mengenai polimer dan komposit. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Jufri STMT. Sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fikri Thariqul Lutfi, NIM 2019 101203111097 dari kelas Polimer dan Komposit kelas A. Polimer dan komposit. Pengertian senyawa komposit. Komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih bahan, di mana sifat masing-masing bahan berbeda satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun sifat fisikanya, dan tetap terpisah dalam hasil akhir bahan tersebut atau bahan komposit. Tingkat dasar pada molekul tunggal dan sisi kristal bila material yang disusun dari dua atom atau lebih. Mikrostruktur dari suatu material yaitu yang secara umum dapat digolongkan ke dalam logam, polimer, keramik, dan komposit. Dapat juga mempengaruhi sifat-sifat mekanik dari suatu material dan kumpulan material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level mikroskopik selagi membentuk komponen tunggal. Makrostruktur material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk atau komposit dan tidak larut satu dengan yang lain disebut material. Bahan penyusun komposit yang pertama yaitu matrik. Matrik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu keramik matrik komposit atau MMC, yang kedua material matrik komposit atau CMC, yang ketiga polimer matrik komposit atau PMC. Reinforcement atau filler. Reinforcement atau filler adalah salah satu bagian utama dari komposit adalah reinforcement atau penguat yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Sifat-sifat komposit. Material yang menjadi penyusun komposit. Karakteristik komposit ditentukan berdasarkan karakteristik material penyusun menurut rule of mix sehingga akan berbanding secara proporsional. Yang kedua, bentuk dan penyusun struktural dari penyusun. Bentuk dan cara penyusunan komposit akan mempengaruhi karakteristik komposit. Yang ketiga, interaksi antar penyusun. Bila terjadi interaksi antar penyusun akan meningkatkan kualitas komposit. Perbedaan komposit dengan alloy. Perbedaan antara komposit dan alloy terletak dalam suatu sistem proses pemaduannya. Jika komposit bila ditinjaukan secara mikroskopi masih menampakkan adanya komponen matrik dan komponen filler. Sedangkan alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara matrik dan filler. Klasifikasi komposit. Komposit dibedakan menjadi tiga, yaitu particle reinforcement, fiber reinforced, dan struktural. Berdasarkan strukturnya, partisikular komposit matrik atau komposit partikel merupakan jenis komposit yang menggunakan partikel butiran sebagai filler atau pengisi. Partikel berupa logam atau non-logam dapat digunakan sebagai filler. Yang kedua, fibrous komposit material atau komposit serat terdiri dari dua komponen penyusun yaitu matriks dan serat. Struktural komposit material atau komposit berlapis terdiri dari sekurang-kurangnya dua material berbeda yang direkatkan bersama-sama. Proses pelampiasan dilakukan dengan mengkombinasikan aspek terbaik dari masing-masing lapisan untuk memperoleh bahan yang berguna. Proses pembuatan komposit yaitu yang pertama open mold process. Open mold process ini ada tiga, yaitu hand layup, yang kedua
spray up, yang ketiga filament weeding. Nah, ini open mold proses atau hand layup. Hand layup metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk membuat bagian yang diperkuat. Untuk membuat dengan menggunakan serat gelas atau fiberglass dan sebuah polyester, pelapis gel dilapiskan dengan cetakan terbuka atau open mold. Yang kedua yaitu spray up atau proses. Metode penyemprotan untuk membuat cangkang material komposit plastik diperkuat. Serat ini mirip dengan metode pelapisan dengan tangan dan dapat digunakan untuk membuat lambung kapal, bak mandi, dan bentuk lainnya yang berukuran sedang dan besar. Dalam proses ini, bila fiberglass digunakan, anyaman serat kontinu diumpan melalui kombinasi antara pemotong dan spray gun seperti pada contoh yang ada itu ya. Yang ketiga, filament wedding proses. Proses ini digunakan untuk membuat komposit sliding berlubang yang memiliki kekuatan yang tinggi. Dalam proses ini, penguat serat diumpan melalui bak resin dan kemudian dianyam pada mandrel yang sesuai pada gambar tersebut. Saat label lapisan mencukupi, mandrel teranyam komposit dikeraskan. Bagian ini yang tercetak dilapis dari mandrel. Cause molding proses. Cause molding proses bedakan menjadi 3 mold. Yang pertama compression molding, yang kedua injection molding, yang ketiga continuous pultrusion. Yang pertama yaitu compression molding. Compression molding adalah yang lebih dikenal sebagai thermoforming, adalah teknik pembuatan produk dan bahan plastik jenis thermoset ataupun komposit dengan mengkombinasikan pemanasan dan penekanan dalam sebuah mold yang tertutup. Sedangkan injection molding adalah metode pemrosesan material termoplastik yang mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunyer ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air, kemudian material tersebut akan menjadi dingin dan mengeras sehingga bisa dikeluarkan dari cetakan. Yang ketiga yaitu continuous pultrusion, yang lebih dikenal sebagai continuous pultrusion. Lanjut ya, tadi ada jaringan sedikit. Yang ketiga yaitu continuous pultrusion atau proses yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Ini digunakan untuk membuat plastik diperkuat serata yang memiliki penampang yang tetap seperti bentuk struktur atau batang atau beams, channel, pipa, dan tabung. Produk memiliki kekuatan yang sangat tinggi karena memiliki konsentrasi serat yang tinggi dan paralel terhadap arah penarikannya. Aplikasi material komposit. Angkasa luar seperti komponen kapal terbang, komponen satelit, komponen helikopter. Jika automobil itu salah satu contohnya, itu bisa digunakan pada komponen kereta dan komponen mesin. Jika diklasifikasikan olahraga dan rekreasi, itu ada beberapa contoh yang dapat digunakan seperti sepeda, raket tenis, stick golf, sepatu olahraga. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kelebihan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.